Rasa ini ada di hampir semua makanan. Mie instan, snack, bumbu dapur. Kita menyebutnya gurih. Tapi pertanyaannya bukan soal enak atau tidak. Pertanyaannya adalah, kenapa otak kita langsung percaya, tanpa banyak bertanya? Selama ribuan tahun, manusia hanya mengenal 4 rasa. Manis, asin, asam, dan pahit. Lalu, awal abad ke-20, seorang ilmuwan Jepang mengidentifikasi rasa kelima. Namanya, umami. Ia ditemukan dalam kaldu, rumput laut, dan daging. Namun hari ini, rasa yang sama bisa diproduksi massal. Tanpa daging, tanpa kaldu, tanpa alam. Pertanyaannya, apakah ini masih rasa, atau sudah berubah menjadi sinyal? Saat lidah mendeteksi umami, reseptor khusus langsung aktif. Sinyal ini tidak berhenti di mulut. Ia dikirim ke otak, ke area yang berhubungan dengan rasa aman, makanan bergizi, dan kepuasan ringan. MSG tidak bekerja seperti narkoba. Ia tidak menciptakan kecanduan klinis. Namun efeknya lebih halus. Ia membuat otak berbisik, ini layak diulang. Tahun 1968, sebuah jurnal medis ternama memuat satu surat pembaca. Isinya sederhana, keluhan pusing setelah makan makanan Tiongkok. Tidak ada uji klinis, tidak ada penelitian terkontrol. Namun dunia langsung bereaksi. Lahir istilah, Chinese Restaurant Syndrome. Puluhan penelitian double blind kemudian dilakukan. Hasilnya konsisten. Tidak ditemukan bukti kuat bahwa MSG adalah penyebab gejala tersebut. Namun reputasinya sudah terlanjur rusak. Hari ini, MSG jarang tertulis di kemasan. Bukan karena ia menghilang, tetapi karena namanya berubah. Yes extract, hydrolyzed protein, autolyzed yes. Secara kimia, semuanya menghasilkan glutamat bebas yang sama. Efek biologisnya serupa, yang berubah hanya satu hal, persepsi konsumen. Teknologi flavor modern mampu menciptakan rasa lezat bahkan saat nilai gizinya minim. Otak merasa puas, tubuh belum tentu. Inilah sebabnya banyak makanan terasa nikmat, namun tidak pernah benar-benar mengenyangkan. Kita menikmati sensasi, bukan nutrisi. Rasa terhubung langsung dengan memori, dengan dapur rumah, dengan masa kecil, dengan rasa aman. Industri memahami ini. Mereka tidak hanya menjual rasa, mereka menjual nostalgia. Penyedap rasa bukan racun, dan bukan pula konspirasi gelap. Ia hanyalah alat. Yang perlu kita tanyakan bukan, apakah ini berbahaya, melainkan, seberapa sering kita makan karena lapar, dan bukan karena sinyal. Serpihan.